Alright. Oke, shalom, selamat siang dan selamat datang di podcast Kompak Siang ya. Senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam program ini yang hadir setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai. Ya, oke. Alright, hari ini ya saya Andre, tuan rumah Kompak Siang, kita akan diberkati dengan kehadiran narasumber kita yaitu Pendeta Elizabeth yang berasal dari mana? Yogyakarta, men. Ya, namun saat ini ya dia ada di Rancamaya ya, daerah Sentul dia bilang ya. Saya pun nggak tahu tuh. Bogor. Perang sana, dia ada di Rancamaya ya. Bogor. Ya, oke. Saat ini Ibu Elizabeth mengembalakan jemaatnya di Depok ya. Kita akan mendengar banyak hal yang berharga dari beliau ya. Jadi tetaplah bersama dengan kami sampai selesai. Mantap ya. Oke. Teman-teman semua ya yang sudah hadir di Zoom, virtual Zoom ini ya, serta yang sedang menyaksikan melalui YouTube channel, Facebook dan Instagram. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda adalah orang pertama yang mendapatkan update dari konten-konten terbaru kami. Oke, mari kita mulai siang hari ini dengan sukacita ya. Dan biarlah perbincangan hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mantap. Ya, sebelum kita masuk ke dalam perbincangan hari ini ya, mari kita mengenal lebih dalam tentang Kompak ya. Kompak adalah singkatan dari komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Sepakat terhadap firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Bahwa Alkitab adalah the highest authority, otoritas tertinggi dalam kehidupan orang percaya. Otoritas tertinggi bukan gereja, bukan pendeta, bukan pastor, dan bukan yang lain. Otoritas tertinggi adalah firman Tuhan. Maka siapapun dia, baik gereja, pendeta, maupun kita semua harus tunduk pada firman Tuhan. Ya. Amin. Amin. Alright, ya, bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui YouTube channel, Facebook, dan Instagram, kami mengajak Anda untuk membagikan siaran ini ke komunitas yang lain, karena ini adalah bagian dari amanat agung ya, seperti yang tertulis di Matius 28, 19-20 ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ya, dan di Markus 16 ayat 15 ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil dan kisah para rasul 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku. Oke, mari kita bersama-sama terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya. Tiada hari tanpa menyampaikan kebenaran firman. Tiada hari tanpa menginjil. Oke, sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu ya. Sebelum kita melanjutkan, ada satu hal penting yang perlu saya sampaikan ya kepada seluruh pemirsa yang bergabung melalui Zoom, YouTube channel, Facebook, dan Instagram. Podcast Kompak Siang adalah ruang berbagi pengalaman iman dan perjalanan spiritual para narasumber dalam perjumpaan pribadi mereka dengan Kristus. Ya, podcast ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau menjelekkan kepercayaan manapun. Kami percaya bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritualnya masing-masing. Dan dalam podcast ini kita hanya akan membahas bagaimana narasumber mengalami kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Oke. Siang ini ya, mari kita saling menghormati dan menjadikan ruang ini sebagai tempat bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih ada yang bergabung hari ini. Oke, Ibu Melani dari Depok juga ini. Temannya Ibu Ibu siapa namanya? Elizabeth ya. Sama Depok. Ada lagi dari Depok lagi. Mama Ita. Depok Mekarsari ini.
Selamat siang. Selamat siang. Mantap, mantap. Ya, oke. Terlambat masuk ya. Oke, sebelum mulai podcast siang hari ini, saya ajak semua berdoa. Kita satu hati, kita tunduk kepala. Bapak yang Maha Kasih, Maha Baik, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang memungkinkan kami kembali berkumpul dalam podcast kompak siang ini. Terima kasih untuk kesempatan berharga ini, di mana kami dapat mendengarkan kebenaran dan kesaksian iman yang menguatkan hati setiap kami. Pada siang hari ini kami menyerahkan seluruh acara ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi Pendeta Elizabeth yang akan membagikan kesaksiannya. Kiranya Engkau mengurapi beliau dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus agar setiap kata yang disampaikan menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan, baik yang dihadir melalui virtual Zoom, YouTube channel, Facebook maupun Instagram. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan dalam podcast ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Singkirkan setiap gangguan dan biarkan hati kami siap dibajak, siap dilembutkan, siap menerima apa yang Engkau sampaikan hari ini lewat kesaksian Ibu Elizabeth. Terima kasih Tuhan, kami serahkan podcast ini dari awal, pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Alright, ada lagi hari ini. Pak Karel sudah masuk. Oke, selamat siang Pak Karel. Ya, kita sudah mulai ya Pak Karel. Ya, alright. Oke, hari ini ya. Burita masuk Pak, Burita. Burita masuk ya, Burita sudah masuk ya. Ya, bentar ya. Ya, bisa diceritakan Bu, kita mulai ya. Ibu Elizabeth diceritakan secara singkat tentang keluarga, gitu. Secara singkat terus tentang keluarga, anak keberapa Ibu Elizabeth dari saudara kandung, asal dari Jogja, ya enggak? Dari Jogja, Jawa Tengah. Sekarang tinggal di Depok. Ya, mengembalakan di gereja mana ya Bu? Nanti diceritakan. Ya, ceritakan singkat saja. Oke, alright, let's begin now. The floor is yours. Time start now. Silakan. Shalom, selamat siang semuanya. Shalom. Ya, salam. Terima kasih untuk kesempatan boleh bersaksi di ruang podcastnya Bapak Andre. Saya mau bersaksi mengenai keluarga saya dulu ya. Saya terlahir sebagai anak kedua, kalau dari mama saya menikah 2 kali. Yang pertama dia punya anak perempuan dengan laki-laki yang lain, kemudian menikah dengan bapak saya dan punya 4 orang anak, 2 perempuan, 2 laki-laki, 5 bersama saudara tiri saya, kakak tiri saya. Ayah saya itu seorang kejawen yang suka melakukan ritual-ritual seperti umumnya orang-orang kejawen. Misalnya kalau mama saya sudah meninggal ketika saya berusia 6 tahun ya. Dia melakukan ritualnya itu bikin sesajen. Sajennya itu berupa makanan-makanan kesukaan dari mama saya ketika mama saya masih hidup. Itu biasanya 7 macam kue-kue, buah-buahan, lauk pauk, dan lain sebagainya. Serta ada 1 air kelapa muda di sajen itu. Dan kalau tengah malam, setelah lewat jam 12, saya baru diizinkan minum dan memang diwajibkan untuk minum air kelapa itu. Saya tanya ini kegunaannya apa? Katanya supaya saya bertemu dengan pencipta dunia ini. Karena kata papa saya ini menjadi yang pertama yang akan mendapat pencerahan gitu katanya. Saya waktu itu nggak ngerti ya. Karena ketika papa saya kejawen,
saya beragama yang lain. Bapak saya seorang yang memperbolehkan anaknya punya keyakinan sesuai yang diminati anak-anaknya gitu loh. Singkat cerita, di perjalanan hidup saya menikah dengan suami saya. Dia orang Sumatera Utara, seorang polisi. Kami dikaruniai 5 orang anak laki-laki. Suami saya meninggalkan saya pada tahun 2006, tepatnya 22 Agustus 2006. Dia pergi ke rumah Bapak di surga. Waktu saya menikah dengan suami saya, kami menikah di KUA. Karena saya beragama Islam, suami saya orang Kristen, tapi dia mau menikah secara KUA. Di perjalanan waktu, ketika saya sholat tahajud, saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang, dia memperlihatkan kedua tangannya yang berlubang. Ternyata lubangnya itu tidak hanya di sini, tapi juga di sini. Dia berkata kepada saya, akulah Alfa dan Omega. Akulah yang telah ada, sudah ada, dan yang akan datang. Bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu dibaptis. Sebab aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Pada waktu itu saya tidak tahu arti penjala manusia. Dan saya bertanya, kenapa manusia harus dijala-jala gitu kan? Ikan kali ya. Iya. Emangnya ikan mau dijala Bu ya? Iya, tapi tidak ada jawaban yang saya terima. Yang dijala ikan. Iya. Saya diperlihatkan sebuah layar. Di situ ada seorang anak perempuan mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai menikah. Yang menyatakan dirinya untuk selalu berbuat baik. Untuk nggak mau melakukan dosa, nyakitin orang lain, merugikan orang lain. Pokoknya taat pada perintah agamanya dengan harapan kalau mati nanti bisa masuk surga. Tetapi ternyata perbuatan baik, sholat, sedekah, puasa, kepandaian tidak bisa membawa ke surga. Itu semua disilang. Dan ternyata anak yang di situ yang ada di layar itu adalah saya. Terus saya tanya, kalau begitu masuk surga itu bagaimana? Diganti tanda silang itu jadi tanda salib. Jadi tanda salib. Di situ dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Usia berapa itu Ibu? Umur berapa Bu waktu itu? Wah, sinyalnya hilang-hilang dia. Tes. Sinyalnya Bagus Pak Hendri di Depok. Sinyalnya hilang-hilang Bu. Cari tempat lain Ibu. Sinyalnya Ibu hilang-hilang saya lihat. It's gone. Sinyalnya hilang nih kelihatannya. Aduh. Bu Elizabeth, kelihatannya harus cari tempat ini. Karena di situ sinyalnya hilang-hilang Bu. Kalau sudah mulai hilang-hilang dia. Bentar lagi bisa terlempar nih. Sudah merah saya lihat sinyalnya Ibu Elizabeth. Gone. Apa aku bilang? Ya. Di Depok bagus ya, Mama Rita? Kenapa? Di Depok bagus sinyalnya. Bukan di Depok Pak, ini cuacanya dia mendung. di Sentul Pak. Dia di Sentul, lagi di Sentul dia. Oh, lagi di Sentul. Lagi di Sentul, bentar saya tes. Iya, Ya, Ibu Elizabeth dengar suara saya? dengar Pak. Oke, sebelum
sebelum melangkah lebih jauh ya. Ini teman-teman juga aneh. Dia menikah di KUA. Berarti ibu kan belum orang percaya. Kok Ya. mau menerima pinangan dari seorang polisi yang kafir? Ya enggak? Kenapa dia mau menerima dia, pinangan dia? Kok mau aja? Apa yang menyebabkan Ibu Elizabeth menerima pinangan dari seorang polisi yang tidak seiman? Dan apa komentar dari orang tua waktu itu dipinang oleh seorang polisi yang tidak seiman? Bisa diceritakan? Itu Bu? ceritanya lucu. Nah, baik Pak, jadi Papa dan Mama saya sudah meninggal dunia. Saya Oh, ikut kakak tiri saya. Mereka, kakak tiri saya ini bermasalah dengan suaminya, keluarganya. Ribut masalah intern keluarga. Karena saya tinggal di rumahnya, saya pulang dari kerja waktu itu, rumah dalam keadaan kosong. Isi rumah itu kosong. Jadi kakak saya melaporkan itu, ngajak saya ke kantor polisi yang menerima suami saya. Sejak itu suami saya selalu datang ke rumah, tapi tidak bertemu dengan saya atau ngobrol-ngobrol sama saya, enggak. Ngobrolnya sama kakak seputar tentang hilangnya barang-barang yang ada di rumah. oh, Tuh, sampai suatu hari di waktu itu Lebaran aduh, sinyalnya lagi ya. haji ya, Lebaran haji, saya sedang bakar. Apa suara saya terdengar? Ya, mungkin sinyalnya kurang kuat, Bu. Mungkin dimatikan aja kameranya kalau memang kurang kuat. Oh iya, Kamera iya, coba iya. di- Ya, Ya, gimana kuat? ya, oke. Coba. Baik. Bisa terdengar jelas, Pak? Ya, boleh, boleh, boleh. Nah, Ya, suatu bagus, hari Bu. Bagus. ketika Lebaran Haji, saya sedang bakar sate, datang seorang bapak. Saya kan bakar sate di luar ya, di halaman luar. Bapak ini tanya ke saya, "Oh, Dek, kamu tahu nggak di mana rumah orang ini?" Sambil dia memperlihatkan foto yang ternyata itu adalah foto saya. Saya bilang, "Oh iya Pak, ini saya sendiri." Saya bilang gitu kan. "Bapak dapat foto itu dari siapa?" "Dari anak saya." "Terus tujuan Bapak ketemu sama saya itu untuk apa?" "Oh, saya mau melamar kamu," kata dia gitu. "Hah, melamar?" Saya pikir Bapak ini akan melamar saya karena kan dia udah tua ya. I don't know. Aduh, I don't know how to say. kata si Bapak itu, "Bukan, saya mau melamar kamu buat anak saya." Oke. Oh gitu. Paham. "Saya nggak kenal anak Bapak," saya bilang. "Kenal," kata anak saya kenal kamu." "Oke, kalau gitu tunjukkan di mana anak Bapak." Kami lewatinlah ke ujung jalan rumah, sekitar rumah ya. Ternyata suami saya tuh sembunyi di situ. Saya tanya, "Pak Polisi," saya waktu itu panggil dia Pak Polisi. "Pak Polisi, ngapain di situ Pak Polisi?" Dia senyum tunduk gitu kan. Terus kata bapak mertua saya, "Ya itu anak saya." "Oh Tuhan," aku bilang. Langsung saya lari kan menemui kakak saya. Mbak, itu maaf ya Pak, Mbak, itu Pak Polisi itu udah orang Batak. Saya nggak suka, maaf saya nggak suka polisi. Karena saya sering ditangkap polisi. Naik motor saya sering ditangkap polisi. Maaf Pak, Mbak, itu polisi itu orang Batak lagi. Mau melamar saya Mbak. Lalu saya bilang gini, "Dek, kalau orang Jawa itu kalau udah ada yang melamar nggak boleh ditolak. Nanti kamu nggak laku-laku," kata dia gitu. Saya kan produk perempuan zaman dulu ya, jadi saya manut aja. Ya udah, akhirnya kami menikah secara KUA. Saya juga aneh. Kok
suami saya mau menikah sama saya secara KUA gitu loh. Dari pernikahan itu saya dan suami saya dipanggil ke Mabes Polri. Karena waktu menikahi saya, suami saya ternyata masih dalam ikatan dinas yang belum boleh menikah gitu kan. Oh, suami saya mau kena sel lah gitu. Saya nangis, jangan apa, kami menikah kok Pak, kami bukan kumpul kebo. Coba mana buktinya surat nikah kalian? Kami kasih lah surat nikah itu. Terus diperiksa, ternyata penghulu yang menikahkan kami itu penghulu palsu. Wah, ini sudah jatuh ke tempat tangga pula ini. Ya, jadi kan kalau militer itu kita memang menikah harus izin komandan dulu gitu, Pak. Tapi kan Iya. kami sama-sama nggak tahu, ya suami saya juga nggak tahu. Terus akhirnya kita dinikahkan lagi sama Bapak Kapolri waktu itu Jenderal Anton Sujarwo. Karena beliau itu sama-sama orang Jogja, dia nggak mau saya ini dapat suku lain gitu, dia takut mengkhawatirkan saya. Karena zaman dulu tuh ya kesannya kalau orang, maaf ya, orang Sumatera itu gimana gitu kesannya. Dia nggak mau. Akhirnya saya dinikahkan ulang, nikah Wow, secara militer gitu ini kan. baru mantap betul ini hari ini. Nikah secara militer, lalu diakui jadi ibu bayangkari, kemudian ya dapat fasilitas sebagai istri polisi lah. Kita kan nggak punya buku nikah kan. Terus kita nikah lagi yang ketiga juga masih KUA. Karena anak saya yang pertama sudah lahir. Dia mau sekolah butuh akte kelahiran. Jadi kami menikah lagi secara ismi. Supaya anak saya bisa punya akte kelahiran. Nah, karena dia didaftarkannya setelah lewat usianya, anak saya itu yang pertama yang sekarang sudah jadi polisi juga, di akte kelahirannya tidak ada nama saya, tidak ada nama bapaknya. Wah, di situ suami saya marah. Oh, Aduh, bisa putus-putus. Oh, putus-putus ini suaranya anak ya. saya, anak kandung saya. Ya tahun. Halo? Ya, tadi putus-putus tadi. Apa Tadi putus-putus. Mungkin cari lokasi lagi, Bu. dengar terjelas, Pak? Ah, ya sekarang oke. Halo? Sekarang oke. Ya, ya akhirnya saya menikah lagi ketiga kali di KUA Beji. Oh, menikah Sudah ketiga itu ya. ya Ini menikah rekor tiga nih. kali untuk supaya Rekor dunia ini. ya terus menikah lagi secara adat. Jadi disitulah saya diain jadi Boru Hasugian. Oh. Makanya orang lebih mengenal Elizabeth Hasugian. Dan keempat, itu perjalanan waktu saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya mendengar sebuah khotbah yang menyatakan perkawinan yang diberkati adalah perkawinan secara gerejawi, secara Kristen. Di luar itu berzina, aduh saya nggak mau dosa ya. Saya bilang sama suami saya, Pak, kita harus nikah lagi, Pak. Tapi secara gereja, Pak. Sebab pendeta itu, nikahan kita itu berzina. Suami saya kesel kan sama saya. Saya ini menikah 5 kali dengan perempuan yang sama, kata dia gitu. Ya, saya juga menikah 5 kali dengan yang sama. Ini pertama kali dalam sejarah podcast saya ini. Akhirnya, akhirnya kami menikahlah diberkati secara gerejawi gitu ya. Tapi proses sebelum menikah itu suami saya tadinya melarang saya, kok kamu tuh aneh ya. Saya udah ikut kamu, jalanin kepercayaan kamu, tapi sekarang malah kamu ninggalin saya. Tadi Putus-putus sayang. komplain itu Pak. Suami saya akhirnya lembut dalam apa ya, buat
Timotius 4 ayat 7 atau berapa itu yang mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman dan aku telah melihat mahkota kehidupan. Disitulah kita mengerti bahwa Tuhan itu kalau sudah sayang sama seseorang, sudah menyerahkan nyawanya untuk seseorang, untuk kita yang percaya, dia akan terus mengejar kita, Pak. Seperti dia mengejar suami saya. Sehingga pada akhir hidupnya, suami saya sudah kembali kepada Tuhan, menjadi Ya, Bu Elizabeth bisa cari percaya lokasi yang kepada bagus ya. Tuhan. Putus-putus, Bu. Halo, Bu Iya, Elizabeth Pak, bisa memang cari yang di sini yang jelek. ya mungkin ada lantai 2-nya nggak? Ada lantai Nggak 2-nya? ada, Pak. Ini saya di luar komplek. Wow. Saya di luar komplek di pos Kalau satpam. Kondisi Oke, kalau hujan. di open air gimana? Di ruang terbuka supaya dapat Ya, sinyal. ini justru di ruang terbuka, Pak. Wow, ini sinyalnya very bad ya. Iya, memang bad signal. Ya. Oke, kalau Ibu Elizabeth bisa dengar saya bertanya, Bu, kapan titik balik Ibu kok bisa begitu mudah ya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Cuman dimimpiin satu kali kok bisa enak, kok gampang bener gitu loh. Oh, itu Apakah bukan tidak? dimimpiin, Pak. Apa itu? Mohon maaf, Pak. Bukan dimimpiin, Pak. Oh, apa itu? Tapi didatangi Tuhan. Oh, diberi karunia penglihatan ya? Bukan, karena begini. Waktu itu ada tamu yang datang ke rumah saya. Oke. Tamu ini seorang petugas bank, kerja di bank. Dia mau minta tolong suami saya karena dia polisi, suami saya. Halo, terdengar suara Ya, saya? ya, boleh. Dengar. Bagus. Karena suami saya polisi, dia ingin minta jasa suami saya mengawal dia karena dia mau mencairkan sejumlah uang, itu ada nasabah yang pinjam, dia butuh pengawalan gitu kan. Oke. Sementara suami saya mempersiapkan diri, petugas bank ini ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia tanya, itu masih muslim? Iya. Hilae? Ya begitulah. Dia kadang-kadang sekarang udah ke gereja, saya bilang gitu. Oh gitu. Begini toh, dalam rumah tangga itu tidak boleh ada dua kemudi. Itu ke sana, layak ke sana, nggak bisa ketemu nanti di surganya, kata dia gitu. Begini Oke. aja itu, sebaiknya itu doa puasa deh, ngaji, sholat tahajud, cari tahu mana yang benar, mencari tahu kebenaran untuk menghormati dia. Saya bilang iya, gitu kan. Nah lalu kalau misalnya selesai mempersiapkan diri, mereka pergi. Halo, apa suara saya terdengar? Ya, oke, dengar. Bagus. Lanjut. Nah, suami saya pergi, adik kandung saya datang. Dia membawa majalah Intisari edisi terbitan tahun 1994. Oke. Di majalah itu, dia bilang, Mbak, ini ada permainan jelangkung katanya. Oh, jangan. Itu permainan setan. Enggak, Mbak. Enggak serem kok, kata dia. Ayo kita coba main. Saya menjadi tertarik setelah membaca majalah itu karena di situ ada seorang bapak memainkan permainan itu bertemu dengan roh profesor gitu yang punya penemuan belum terekspos. Karena cita-cita saya dulu jadi seorang ilmuwan, saya ingin mengalami hal yang sama yang seperti dialami oleh bapak dalam cerita saksian di majalah Intisari itu. Saya pelajari gimana cara bermainnya. Bermainnya pakai selembar kertas, kita tulis huruf A sampai Z, angka 1, 0 sampai 9. Lalu kita gunakan media tutup botol Vicks yang buat dada itu. Kita panggil-panggil mantranya diajarkan di situ. Yang bermainnya harus 2 orang. Lalu akan jalan lah kalau kita sudah panggil mantranya, kita akan tahu siapa yang datang. Di kepercayaan saya yang lama, kita meyakini bahwa
ketika orang hidup meninggal dunia, dia bisa menjadi roh yang bisa kita temui, kita tanya-tanya gitu kan. Itu pemahaman saya yang dulu. Lalu setelah peranjingan saya main itu, kalau saya tanya kepada yang datang, kalian tinggal di mana? Mereka akan bilang, kami tinggal di tempat yang gelap. Kenapa? Tinggal di situ. Memang taruhnya di situ, kata dia. Oh begitu. Sampai saya itu jadi punya teman yang orang lain nggak lihat. Ya, Bu Elizabeth, kalau boleh bisa ceritakan bagaimana Ibu Elizabeth mengalami pemulihan ya dari ciptaan yang lama menjadi ciptaan yang baru, bahkan Ibu bisa tergerak untuk sekolah pendeta. Ya itu. Lupakan mengenai Jalangkung, itu tidak penting lah. Nah, bagaimana Ibu bisa mengalami perubahan ya, perubahan cara berpikir, itu kan cara berpikir lama lah, itu nggak perlu kita bahas ya, waktunya habis. Jadi bagaimana Ibu mengalami perubahan paradigma cara berpikir dan perubahan karakter, itu aja, itu lepas saja, lewati aja. Ya, silakan. Halo. Perubahan itu saya jadi punya teman orang tidak. Putus-putus lagi. Lihat, putus-putus Bu. Dengan makhluk yang orang tidak lihat, yang mereka pikir saya ini gila. Orang lain nggak lihat, saya tahu gitu kan. Sehingga saya teringat dengan perjumpaan saya dengan sosok yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Berilah dirimu dibaptis, itu selalu ada di pikiran saya. Saya tanya sama suami saya, Pak, dibaptis itu apa? Mama ketemu sama orang, Pak, ganteng banget, baik banget. Kayaknya ngeliat dia tuh hatinya adem gitu. Jiwa saya tentram, nyaman sekali. Karena lembut gitu kan. Kata suami saya jawabannya, oh kalau kamu dibaptis kamu jadi orang Kristen. Lalu saya tanya adik-adik ipar suami saya yang ada di rumah, tinggal di rumah. Dek, baptisan itu apa? Baptisan itu ya kakak jadi orang Kristen. Saya nggak mau kan. Lalu saya tanya teman saya yang sama-sama sekolah sanggul rambut. Saya tanya, Ibu, arti baptisan itu apa? Wah, saya kurang pandai menjelaskannya. Sebaiknya tanya aja sama itokmu, dia gembala di gereja ini. Saya kunjungilah gereja itu. Saya menyatakan isi hati saya bahwa saya mau dibaptis. Karena ada yang nyuruh saya dibaptis, saya disuruh jadi penjala manusia. Terusnya dia bilang, ini majelis-majelis pendeta pada rapat. Mereka bilang, oh begini Inang, di gereja kami ada aturannya. Inang harus marguru malua, artinya saya harus katekisasi. Ya. Buat saya pernyataan itu menunjukkan mereka menolak saya gitu. Saya memahaminya itu, padahal kan enggak ya. Memang sebaiknya orang tuh kalau mau hidup benar di hadapan Tuhan ya harus belajar dulu, katekisasi dulu untuk peneguhan iman. Tapi saya menanggapinya beda. Saya pikir mereka menolak saya sehingga saya berkata, oh ya sudah. Saya tiba-tiba bisa ngomong, oh Tuhan Yesus saja mencari orang yang berdosa. Di antara orang yang berdosa, saya orang yang paling berdosa. Tapi kalian menolak saya, ya sudah. Urusan kalian ada sama Tuhan. Saya nggak dibaptis, nggak apa-apa kok. Saya bilang gitu. Karena saya buru-buru harus meninggalkan ruangan pastori itu. Sebab apa? Di ruangan pastori itu tiba-tiba ada seperti angin puting beliung yang memporak-porandakan barang-barang yang ada di meja, yang ada di dinding. Semua berantakan di situ. Saya lari, saya takut karena saya pikir di situ ada gempa. Ketika saya lari menuju pintu gerbang gereja mau buka, tiba-tiba semuanya ngejar saya. Saya semakin ketakutan. Loh kenapa ya? Apa salah saya ya? Ternyata mereka ngomong gini, Inang, kapan yang mau dibaptis? Hah? Kok berubah? Iya, katanya mereka ditegur. Saya dalam angin badai yang ada di ruangan itu, mereka ditegur sama Tuhan Yesus. Kenapa mereka menolak saya gitu? Oh begitu, saya nggak ngerti kan. Singkat cerita saya dibaptis. Dan pada waktu dibaptis, itulah pertama kali saya masuk gereja suku. Saya bisa mengerti bahasanya, memahami bahasanya.
saya bisa memahami liturginya, saya memahami firman Tuhan yang disampaikan. Saya bahkan bisa tanpa belajar loh. Ada pengakuan iman rasuli saya bisa. Kemudian ada doa Bapa Kami di situ saya bisa. Dan sampai sekarang saya jadi menguasai bahasa Batak karena itu. Nah, itulah titik balik pertobatan saya sejak saya Oke. terima Yesus. Bertobat terima Yesus, pola pikir saya, paradigma pikir saya berbeda. Saya memandangnya dari sudut pandang Tuhan. Kalau Amin. dulu ketika saya disakiti, difitnah, dijahatin orang, saya sedapat mungkin harus membalas. Bahkan lebih jahat dari apa yang mereka lakukan kepada saya. Ya. Karena ada roh kesombongan di dalam saya. Sebab saya merasa, wah saya seorang taekwondo gitu kan. Saya bisa berantem, matahin, ngalahin dia bisa. Itu kesombongan saya. Tapi sejak terima Yesus, Tuhan hancurkan kesombongan saya. Sehingga ketika ada orang jahatin saya, fitnah saya, merugikan saya bahkan merasa kasihan gitu. Mampu melepaskan pengampunan, malah kasihan. Jadi saya nggak sakit hati, malah kasihan pokoknya nggak kecewa, nggak apa. Malah saya baikin. Saya bawa dia untuk mengenal Tuhan, orang mungkin lewat saya untuk saya injili. Karena mungkin tugas saya ini sudah ditetapkan Tuhan sebagai penjala manusia. Dilalanya tuh orang itu akan dengan manut gitu. Terima Yesus, buka hati terima Yesus. Dengan saya berpegang pada firman Tuhan, ada yang menabur, yang menanam, ada yang menyiram, Ya. tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan saya, selalu ada jiwa baru yang Tuhan berikan Amin. untuk dimenangkan. Makanya sekarang saat ini saya bergabung dengan tim NGC, melayani ke penjara-penjara. Dan kalau akhir dari saya menyampaikan firman, saya selalu tantang mereka untuk berdiri berdasarkan firman Tuhan di kitab Roma 10 ayat 9 sampai 10. Karena iman percaya kepada Tuhan Yesus itu harus dideklarasikan. Yes. Seperti gini contohnya. Kalau kita menerima undangan pesta, kan di situ misalnya ada aplikasi atau reservasi yang harus diisi. Kita mau datang atau enggak, hadir apa enggak. Karena dengan mengisi itu berarti akan disediakan kursi buat kita, bukan? Amin. Nah, begitu juga dengan kita. Ada satu kejadian seorang penyanyi dangdut diundang, mendapat undangan karena dia merasa kenal dengan yang mengundang, dia datang ke pesta itu. Tetapi ketika ditanya oleh petugas, mana kartu undanganmu? Mana reservasi nama itu? Enggak bisa. Sebab semua orang ada tempat duduknya masing-masing. Nama kamu enggak ada, berarti kamu enggak dapat tempat duduk. Begitu juga kita. Kalau kita mengaku percaya Yesus, mengaku kenal Yesus, tetapi kita tidak mendeklarasikan, tidak reservasi untuk kita percaya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Dia adalah Tuhan, nama kita nggak akan ada di dalam kitab kehidupan itu. Amin. Kita nggak punya bangku, kita nggak punya tempat, kita nggak bisa masuk ke rumah pesta itu. Begitu. Jadi Roma 10 ayat 9-10 ini selalu menjadi bekal saya untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Kalau dengan mulut aku mengaku, dalam hati aku percaya. Karena dengan mulut orang mengaku dan dibenarkan, dengan percaya diselamatkan. Ada sebuah kisah kesaksian. Pagi hari saya sedang tidur jam 3 pagi. Rumah saya diketuk. Tuh mereka dia bilang, "Tante tolong buka pintu." Saya takut juga ya karena saya sendirian di rumah. Dia bilang, "Kamu siapa?" Saya bilang, saya tanya, "Kamu siapa?" "Saya teman anak saya." Teman saya, anak saya namanya A. "Tapi saya nggak kenal suara kamu." Saya bilang gitu. "Iya, saya temannya anak tante." "Oh gitu." Saya buka, mereka menggotong seorang gadis cantik dalam keadaan pingsan masuk ke rumah saya. "Ini kenapa? Kenapa?" Saya bilang gitu. "Ini kenapa? Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Ini badannya sudah dingin."
Kenapa justru dibawanya ke rumah saya gitu? Lalu mereka bilang, dia kerasukan, Tante. Hah, kerasukan? Dari mana kalian tahu kalau dia kerasukan? Ceritanya kami tadi habis melayat. Pulang dari melayat, dia nangis terus sepanjang hari. Gak mau makan, gak mau bicara, cuma bisanya nangis. Oh gitu. Tapi kalau salah gimana ini? Kan dia, anak perempuan ini yang pingsan ini dokter. Ini dia dokter, harusnya ini secara medis. Itu kan pikiran manusia ya. Lalu, enggak Tante, karena ini kerasukan. Saya tuh percaya Tante yang bisa doain. Aduh, saya gimana ya Tuhan? Saya tanya, maaf ini kepercayaannya apa? Mereka bilang, dia Hindu Tuhan. Hindu Tante. Oh Hindu, aduh Tuhan. Saya langsung berdoa minta hikmat Tuhan. Saya ambil air putih. Karena dia nggak mau bicara ya, nggak mau ngomong, hanya nangis terus. Saya doa, air putih itu saya doakan. Tuhan Yesus, ubahlah air biasa ini menjadi garam Tuhan. Kalau Engkau dapat mengubah air di kana air biasa menjadi anggur, Engkau Tuhan yang sama sanggup mengubahkan air biasa ini menjadi garam Tuhan. Amin. Darah perjanjian yang kekal, yang membebaskan, melepaskan orang yang menyatu dengan darah-Mu dari belenggu kuasa kegelapan. Dalam nama Yesus, amin. Dia saya kasih minum, menolak. Akhirnya kita usahakan beberapa tetes lah. Saya percaya tetesan darah Tuhan itu luar biasa, Amin. hebat pengaruhnya. Lalu setelah masuk beberapa tetes, dia mulai terbangun, mulai tersadar. Ketika tersadar, saya minta dia untuk minum itu habiskan. Nah pada saat dia minum habiskan, saya bilang gini, Dek, mungkin saat ini saya bisa membuat kamu tersadar, kamu sembuh. Tapi saya tidak bisa menjaga kamu 24 jam. Karena ini kasusnya berhubungan dengan kuasa kegelapan. Saya takut kuasa kegelapan itu menyerang kamu dan saya nggak bisa menjaga kamu selama 24 jam. Tapi ada satu pribadi yang bisa menjaga kamu sepanjang waktu. Dan dia adalah Yesus Kristus. Karena itu sebelum pulang, ayo angkat tangan kamu, ikuti doa saya. Lalu saya bimbing dia berdasarkan Roma 10 ayat 9 10 tadi. Dengan mulut mengaku, dalam hati percaya Yesus Kristus yang mati, yang lahir, mati, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, dan akan datang kembali sebagai hakim adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Puji Amin. Tuhan dia bisa mengucapkan itu. Selesai itu, saya minta Tuhan Engkau sudah memeteraikan namanya dalam kitab kehidupan. Dia sudah menjadi milikmu. Iblis kau tidak punya kuasa lagi menyentuhnya. Dalam nama Yesus. Amin. Sembuh, pulih, sehat. Nah, Amin. itu perlunya kalau kita dengan Suaranya hilang orang lagi, Bu. memperkenalkan Yesus lewat sikap dan perbuatan kita, kita juga harus bisa membawa dia mendeklarasi. Oh, jadi Yesus dengan mulut percaya dalam hati, maka dengan mulut mengaku dibenarkan, dalam hati percaya dan diselamatkan. Demikian kesaksian ini. Tuhan berkati, ini hujan makin deras. Halo. Halo, Bu. Aduh, saya harus ngungsi ini, Pak. Halo, Bu Elizabeth, bisa cari tempat? Ada tempat itu berteduh? Halo. Ya, halo. Ya, Ini saya bisa cari sambil tempat. lari karena ini lapangan, Papa. Enggak bisa cari tempat Di berteduh. lapangan. Kalau saya kembali ke bawah, makin nggak ada sinyal, Pak. Enggak, di situ ada tempat berteduh enggak? Ada di pos tadi, tapi ya sinyal jelek di situ. Jadi ini sekarang, saya di tengah-tengah ini. ya ini hujan kan sekarang? Hujan, gerimis. Oke, coba cari tempat karena saya akan bertanya apa yang memotivasi Ibu Elizabeth bisa sekolah Alkitab. Ini kan belum tuntas, dikit aja. Oh iya. Gimana cari tempat? Cari Yang tempat. Kalau kehujanan di situ cari tempat. Ya, yang memotivasi saya untuk sekolah Alkitab itu, saya tuh masih agak meragukan ketuhanan Yesus waktu itu, Bapak. Oke. Kadang-kadang saya masih bisa menyebut dia
ya Allah gitu kalau kaget atau ya Allah astagfirullah gitu kan. Terus saya mau sekolah itu karena saya pengen tahu bener nggak sih dia itu Tuhan, bener nggak sih dia juru selamat gitu. Akhirnya saya sekolah dan perjalanan waktu sekolah saya itu luar biasa. Saya sekolah teologi S1 itu sampai 10 tahun, Bapak. Di mana? Di Oh, Jogja kah? kami satu kampus, Pak. Nah, ini Di mana? siapa nih? Saya Bu Elizabeth. Siapa ini? Oh, enggak Bu Erni. Saya itu dulu waktu S1 saya di STT yang lain, bukan STT Rem. Oh, S2 ya Bu, yang ambil STM S3 ya Bu. Ya, Erni, Bu Erni. ya. Salam semua, salam, maaf saya telat. Yuk lanjut. Terlambat. Nah, kita nggak ada terlambat-terlambat. Sam 1 jalan. Iya. Nah, Jadi oke. saya mendapat peneguhan dengan membekali diri karena saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Oke. Apakah nggak ada komentar dari saudara-saudara Ibu Elizabeth? Kejadian. Sinyalnya hilang-hilang. Saya Hilang-hilang di situ, Bu. Sinyalnya hilang-hilang. juga menjadi hamba Tuhan. Suaranya putus-putus, Bu. Ya kan? Aduh. Suaranya putus-putus di situ, hancur suaranya situ. Aduh. Ibu nggak bisa dengar saya pun dengarnya Ibu putus-putus. Masih di Bogor ya Bu Elizabeth? Saya masih di Rancamaya, Bu. Oh Sentul. iya, di vilanya Pak Anton ya? Iya, bukan Pak Setiadi. Ya, sekarang oke, sekarang bagus. Oke. Ibu nggak ada komentar yang negatif dari saudara-saudaranya Ibu Elizabeth waktu Ibu banyak, masuk sekolah pendeta. Oh, kalau untuk sekolah mereka nggak bereaksi ya, cuma ada satu adik saya, adik bungsu tuh punya pengalaman yang itu lucu juga saya pikir ya. Waktu itu dia mau naik haji, dia tidak mengundang saya, tapi saya datang untuk mendoakannya. Pada waktu saya datang, raut wajahnya menunjukkan tidak suka lah ya. Iya, pastilah. Dia bilang gini, Mbak, ayo balik lagi lah. Ntar gua naikin haji, gua bayarin, lu mau rumah, mau mobil, gua beliin, kata dia gitu. Saya bilang, aduh sorry ya, gua nggak bakalan jual Tuhan Yesus. Udah, lu naik haji aja. Gua doain lu ketemu sama Tuhan Yesus. Dia bilang, sialan lu, katanya. Terus singkat cerita, semua kloter yang bareng dengan adik saya sudah sampai di Indonesia. Tetapi adik saya nggak pulang-pulang. Nah, suatu hari saya dapat telepon dari dia. Mbak, aku titip anakku ya. Maksudmu? Ya, aku udah nggak bisa pulang lagi ke Indonesia. Lah, kenapa? Saya bilang gitu. Aku di penjara, Mbak. Di penjara? Iya, Mbak. Emang kamu melakukan kriminal apa di sana? Saya sedih juga kan ya. Dokumenku hilang, Mbak. Jadi kami dianggap pendatang haram. Ini mau nggak gue doain? Tapi pakai nama Tuhan Yesus. Udah terserah. Biasanya orang terserah kepepet ya Pak. Iya, betul. Saya doakan Tuhan Yesus adik saya dia Tuhan. Suaranya putus-putus, Bu. Lokasinya. Ini kepercayaan sama Tuhan menjaga merawat 5 anak. Aduh, hilang-hilang lagi ya. Anak saya dari suami saya meninggal dunia. Saya nggak bisa ditambah. Saya selesai doa, adik saya bilang amin, amin, amin. Lalu
Hilang lagi suaranya. Bu Elizabeth ini sulit ini. Sulit saudara-saudara. Tidak koda, hilang terpental lagi dia. Halo, halo. Ah. Dengar, Pak? Dengar. Ya, oke. Dimatiin aja selesai. kameranya, dimatiin aja. Iya. Ya. Saya berdoa untuk adik saya. Saya menjerit sama Tuhan, Tuhan, Kau sudah pernah mempercayakan kepada saya 5 orang anak laki-laki dari suami saya. Kemudian 4 orang keponakan saya yang orang tuanya sudah meninggal dunia. 9 anak saya, Tuhan. Ditambah 3 saya nggak sanggup, Tuhan. Tolong Tuhan beri belas kasihan-Mu. Temukan dokumen adik saya, Tuhan. Saya selesai berdoa, tidak berapa lama adik saya kembali nelpon, dia mengabarkan dokumennya diketemukan. Dan ajaibnya Amin. Bapak Ibu, diketemukannya di mana? Dikalungin itu, dikalungin. Dikalungin nggak rasa dia ya? Bukan yang nggak terasa, Pak. Itu semua pihak imigrasi, teman-teman, dia sudah cari dokumen itu lapis demi lapis, baju-bajunya. Nggak ketemu. Tapi setelah didoakan malah di dalam penjara itu ketemu. Muncul kalung itu. Oh, Kalungin. dikalungin. Iya, di lehernya. Ya, oke. Oke, waktunya nggak banyak ini. Oke, ada Ya. teman-teman yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan sekali. Ini kita selesai ini. Waktunya nggak banyak. Oke, ada yang mau bertanya? Saya Ya. juga nyala udah mau habis ini. Ya, ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Satu pertanyaan. Mama Ita kah mau bertanya? Iya Pak Ya, Andre. boleh. Ya. Silakan. Ya, salam Ya, semuanya. Shalom, shalom. Pak Andre, putus-putus suaranya. Putus Suara siapa yang putus-putus? suaranya. Suara siapa yang putus-putus? Ibu yang bersaksi. Iya, memang dia lokasinya memang di daerah Sentul, kurang kondusif. Bogor, di Ya. lembah-lembah Pak, pegunungan. Nah, di situ kenapa dia ke situ? Kalau di Depok kan enak. Dia ke sana ke sini, ya akhirnya enggak dapat sinyal lah. Oke, apa yang mau ditanyakan Ibu? Iya Pak Andre. Salam kenal Bu Elizabeth Hasugian. Shalom, Saya Bu Rita dari Depok. Mau tanya gini ya. Ya perjalanan Ibu tuh sangat, ya buat saya aneh dulu. Aneh. Iya. Tapi ya di dalam Tuhan nggak ada yang aneh ya, nggak ada yang mustahil kali terjadi terus gitu Tuhan ya. punya banyak cara ya. Ya punya cara. Sampai Ibu 4 kali menikah. 5 kali Bu. Ya 5 kali menikah di KUA gitu ya. Itu ceritanya aja Menikah dengan orang yang sama ini. Iya. Cerita dengan orang yang sama, tapi ceritanya kok bisa 5 kali itu loh. Nah, itu dia. Kan aneh gitu. Udah gitu dia kan alat negara. Ya kan jadi aneh lagi buat saya. Terus suaminya udah ikut Ibu, akhirnya Ibu sendiri yang Tuhan pakai untuk balik ke gereja dan seterusnya gitu. Pertanyaan saya begini loh Bu. Pertanyaan saya ya emang keanehan itu Tuhan izinkan ya? Ini loh Tuhan yang saya sembah, saya puji, saya tinggikan. Betul. Membuat keanehan-keanehan itu akan terjadi di dalam hidup. Karena Ibu udah ke gereja, udah dibaptis, tapi Ibu masih nggak percaya. Nah, ketidakpercayaan itu Tuhan singkapkan satu demi satu untuk Ibu dipakai. Demikian dahsyatnya ya. Demikian dahsyatnya. Pertanyaan saya begini. Kapan suami Ibu juga ikut? Suami Ibu nih, karena Ibu cerita tentang Ibu semua, jadi saya nggak tahu tentang suami Ibu kayak apa gitu. Menerima Kristusnya, terus tadi Ibu katakan udah meninggal, itu prosesnya bagaimana sampai suami Ibu juga ikut mendukung Ibu, ikut percaya lagi sampai akhir hayatnya. Itu aja satu Bu yang saya mau tanyakan. Oh ya, begini Ibu Rita, terima kasih buat pertanyaannya. Waktu saya mengajukan kepada suami saya, Pak, kita harus nikah lagi. Karena ternyata kita ini berzina loh Pak, aku nggak mau masuk surga. Aku mati maunya masuk surga Pak, nggak mau masuk neraka. Terus pokoknya Papa kalau misalnya nggak mau nikah sama saya secara gereja, jangan sentuh saya. Saya nggak mau berzina. Mungkin namanya laki-laki ya Bu, nggak tahan kali ya Bu, akhirnya dia nurut.
mau di pembaruan imannya, ikut Tuhan lagi. Yang lebih melegakan hati saya, meskipun saya ditinggal dia tuh di akhir hidupnya di ruang ICU. Sebelum meninggal, dia berkata kepada saya, "Ma, 17 hari lagi kamu jadi janda. Tapi kamu boleh menikah lagi." "Oh, enggak akan, Papa. Cukup satu kali dalam hidupku, kamulah suamiku." "Enggak, Amin. Pak, Ma, kamu butuh orang." Enggak, udah jangan usah ini. Sekarang fokus saja kepada kesembuhanmu." Nah, disitulah di akhir hidupnya Tuhan izinkan saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan waktu saya dipanggil ke ruang ICU. "Ibu Situmorang." "Iya, dokter." Saya lihat, loh kok kondisi suami saya udah seperti ini. Saya pegang kakinya udah dingin, membatu. Kok makin kesini ke paha, makin dekat ke paha. Lalu saya berkejaran dengan waktu ya. Seperti ada kekuatan. Saya pegang tangan saya. Saya pegang tangan saya. Wah, it's gone. Hilang lagi sinyalnya. Saya, "Tuhan Yesus, urapi tangan saya Tuhan." Dia mengenal saya, mengenal saya istrinya Tuhan. "Tolong dalam nama Yesus." Saya sentuh telinganya. Saya bilang, "Pak, ini Mama. Ingat ya Pak, jangan menyimpan kebencian, dendam pada siapapun. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga." "Iya mah." Dia nggak ngomong iya, tapi respon menganggukkan kepala, tanda mengerti pertanyaan saya. Sudah itu, dingin itu makin ke perut, langsung ke dada. Saya kayak berkejar dengan roh maut gitu. Dengan hikmat Tuhan, saya kembali berdoa, tumpang tangan di atas kepala suami saya yang tidak sadarkan diri itu, berkata, "Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyerahkan tubuh, jiwa, roh, dan suami saya kepadamu Tuhan. Dia milikmu, kembali kepadamu dalam nama Yesus. Amin." Lolos dia keluar, saya diizinkan Tuhan melihat kemuliaannya. Saya lihat roh suami saya keluar, menjelma jadi dia. Dia digandeng oleh 2 malaikat, memasuki pintu gerbang yang terbuka, terang benderang. Tangganya itu dari emas. Suami saya menoleh kepada saya dan berkata, "Mama terima kasih. Karena kamu saya ada di sini, Ma. Selamat jalan ya, Ma. Titip anak-anak." Saya bilang, "Iya, Pak. Selamat jalan, Pak. Terima kasih, Tuhan. Jadi lelah saya merawat suami saya tidak sia-sia. Saya berhasil membawa dia pulang ke rumahmu. Ke rumah yang menyenangkan." Lalu saya sujud syukur pada Tuhan. Karena dokter berkata, "Bu Situmorang, maaf, kami gagal, Bu." "Tidak dokter, tidak suster. Memang ini sudah waktu suami saya untuk pulang. Saya di sini." Benar 17 hari dia ada di situ. Seperti yang pernah dia bilang. Makanya di makamnya itu saya tulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman seperti Rasul Paulus. Puji Tuhan, suami saya selamat." Jadi kerinduan saya ini nggak ada yang lain. Saya haus jiwa-jiwa diselamatkan. Saya nggak ngejar materi, nggak berburu harta. Saya enggak. Kalau Tuhan gerakan saya untuk pergi ke sana, saya pergi tanpa saya membantah. Amin. Karena saya tahu ketika saya taat, Tuhan bekerja. Tuhan yang sediakan segala sesuatu yang saya perlukan. Itu Pak kesaksian saya sudah ditunggu ini. Siap-siap untuk pulang. Jadi ada yang baik juga. Ya, Bu. Padahal ada satu lagi tuh. Ya, mungkin lain kali ya kelihatannya. Bu Elizabeth, satu patah kata untuk pesan moral kepada teman-teman yang di sini dan juga yang ada di YouTube dan Facebook sama Instagram. Ada pesan apa, Bu, yang penting yang harus Ibu sampaikan sebelum Ibu meninggalkan tempat ini Rancamaya? Silakan. Apa yang Ibu sampaikan? Saya seperti juga kerinduan Tuhan adalah kalau kita sudah diselamatkan,
Jangan keselamatan itu dinikmati sendiri, Iya. tetapi Amin. dibagikan supaya jangan ada yang binasa. Iya. Sebab neraka itu ada. Neraka itu ada. Kesaksian saya banyak tentang Iya. neraka juga, Pak. Iya. Saya Iya. melihat jiwa-jiwa yang binasa. Jadi Iya. tolong ya, kerjakan keselamatan. Ya, oke. Itu, Pak. Ya, Semua Ibu. bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan ya, Pak. Ya, terima kasih Ibu Elizabeth ya, pesan moralnya ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan dan jangan jual keselamatan. Ya, kelihatannya kita harus kasihkan sesi kedua, nanti lanjutannya mungkin masih ada nih, karena sinyal yang kurang bagus ya. Jadi kita dapatnya separuh-separuh nih. Ya, oke. Terima kasih Ibu Elizabeth Hasugian atas sharingnya pada siang hari ini. Oke, yang saya tangkap dari apa yang saya dapatkan dalam kesaksian ini tidak ada lain ya. Ibu Elizabeth ini terus jaga ya, dan terus bangun relasinya setiap saat dengan Tuhan. Tidak pernah ya, amin. lepaskan ya relasinya yang saya tangkap ini ya. Karena apa ya? Sesuai dengan apa yang Tuhan taruh pagi ini ya, firman Tuhan di hati saya. Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ini yang saya dapatkan pagi ini, kok kelihatannya ada korelasinya ya dengan apa yang kesaksian dari Ibu Elizabeth. Dia bisa melihat penglihatan Tuhan Yesus ya. Ya, kita seringkali ya mendengarkan suara Tuhan, namun ada banyak yang tidak mau peduli. Kalau mau jujur ya, persoalannya adalah karena relasi dengan Tuhan tidak terbangun, dan akibatnya apa? Kita kurang begitu memperhatikannya, padahal itu sebetulnya adalah petunjuk arah hidup kita, ya enggak? Nah, disinilah saya mendapatkan peneguhan ya, apa yang saya tangkap pagi ini, firman Tuhan ada di hati saya. Ya, oke, dengarkan baik-baik, perhatikan saya ke depannya. When you take your time with God and listen to His voice, He will renew your strength and empower you to face this life. Wow. Ya, ketika saudara ambil waktu dengan Tuhan dan mendengar suaranya, maka Dia akan memperbarui kekuatan saudara dan memampukan saudara untuk menghadapi kehidupan ini. Ini saya tangkap hari ini, pagi ini. Pas dengan apa yang Ibu Elizabeth ya. Jadi kalau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, tiada hari tanpa memberitakan firman, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Kompak siang for Christ, Indonesia for Christ. Tuhan Yesus memberkati. Oke, lanjut Pak Karel. Selamat siang semua, masih bersama kita ada Mama Rita, Pak Bambang.